Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Dila Putri Ivanisari, kedua Ainul Solikah, ketiga Meisya Nur Fadila akan mempresentasikan komunikasi melalui teknologi informasi. Akan membahas 1. Komputer personal dan komunikasi bisnis, kedua teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis, yang ketiga yaitu dasar-dasar internet. Yang pertama yaitu komputer personal dan komunikasi bisnis. Arti penting komputer. Sesuai dengan perkembangan teknologi, bentuk komunikasi yang terjadi dalam kehidupan berbisnis tidak lepas dari komputer. Dengan teknologi komputer, seseorang dapat mengakses informasi dalam berbagai bentuknya dari berbagai belahan dunia melalui jaringan internet. Komputer bukan sekedar digunakan untuk pemrosesan surat menyurat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Komponen dasar komputer yang pertama yaitu hardware. Hardware adalah perangkat keras komputer yang terdiri dari Central Processing Unit, keyboard, dan monitor. Ada pula peralatan lain yang juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kerja sebuah komputer seperti mouse, modem, dan printer. Yang kedua yaitu software. Software adalah perangkat lunak komputer yang berisi berbagai jenis program aplikasi seperti software untuk pengolah data, software untuk presentasi data, dan membagi data. Personal digital assistant, alat elektronik berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Dengan perkembangan teknologi fungsi dari PDA bertambah seperti A. Untuk kalkulator, B. Petunjuk jam dan waktu, C. Permainan komputer, D. Pengakses internet pengirim surat elektronik, E. Penerima radio, F. Perekam video, G. Pencatat memo. Selain dari itu, dengan PDA atau komputer saku, kita dapat menggunakan buku alamat dan menyimpan alamat, membaca buku, menggunakan GPS, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Bahkan, versi PDA yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, intranet, atau extranet lewat WiFi atau jaringan wireless. Yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, media penyimpanan data elektronik. Media penyimpanan data elektronik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis sangat penting bagi para pengambil kebijakan, terutama pada saat data dibutuhkan segera. Media penyimpanan data elektronik antara lain yang pertama, CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory, merupakan optical disc yang hanya dapat dibaca dan tidak bisa diedit, baik untuk menambah atau mengurangi data yang terekam di dalamnya. Yang kedua ada DVD-ROM atau Digital Video Disc or Digital Versatile Disc, adalah sebuah format media penyimpanan optical disc yang ditemukan dan dikembangkan oleh perusahaan Philips, Sony, Toshiba, dan Time Warner pada tahun 1995. Tujuan utamanya adalah sebagai media penyimpanan data video. DVD-ROM memiliki kapasitas simpan hingga 4,7 GB untuk single layer dan 8,5 GB untuk double layer. Yang ketiga ada HD DVD atau High Definition DVD, adalah sebuah format optical disc yang berkepadatan tinggi yang dirancang untuk menyimpan data termasuk video definisi tinggi. HD DVD memiliki kapasitas simpan hingga 15 GB untuk satu sisi dan 30 GB untuk dua sisi. Yang keempat ada Blu-ray disc. Yang kelima USB drive atau flash disk. Dan yang terakhir ada hard disk internal. Selanjutnya ada manfaat media penyimpanan data elektronik. Kehadiran media penyimpanan data elektronik sangat bermanfaat bagi para penggunanya, baik untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis. Misalnya seperti di dunia pendidikan, penggunaannya dapat melakukan akses dan mendapat berbagai informasi seputar pendidikan, ilmu pengetahuan dari media penyimpanan data elektronik tersebut. Selanjutnya, pada dunia bisnis, sarana untuk memperkenalkan produk baru, melatih pegawai agar dapat mengawasi pekerjaan atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang di penggunaannya. Selanjutnya,
Ada hardware dan software media penyimpanan data elektronik. Yang pertama, hardware media penyimpanan data elektronik antara lain CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD, Blu-ray disc, flash disk, dan hard disk. Media penyimpanan ini memerlukan perangkat drive untuk dapat mengoperasikannya. Yang kedua, software media penyimpanan data elektronik yang dikemas dalam format CD-ROM atau DVD-ROM, antara lain software untuk program statistik, program akuntansi, program sistem produksi, program desain grafis, editing video, pengolahan kata. Selanjutnya, ada software media penyimpanan data elektronik yang dikemas dalam format CD-ROM atau DVD-ROM, antara lain software untuk program statistik, program akuntansi, program sistem produksi, program desain grafis, editing video, program pengolah kata, program pengolahan data, database, multimedia player, games, publishing, dan sebagainya. Selanjutnya, ada aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Para pemakai CD-ROM berorientasi pada informasi bisnis, seperti penerbit, produsen software dan hardware, para pemakai di sektor pemerintahan maupun organisasi jasa lainnya. Mereka memerlukan CD-ROM karena daya penyimpanannya cukup besar dan juga kemampuannya mencari informasi yang sangat besar dengan waktu yang sangat singkat dan secara ekonomis relatif murah. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar internet. Apa sih pengertian internet itu? Nah, jadi menurut Federal Networking Council atau FNC, internet merujuk pada sistem informasi global yang secara logis dihubungkan dengan alamat yang unik yang didasarkan pada internet protokol atau biasa yang disebut dengan IP, yang dapat mendukung komunikasi dengan menggunakan standar transmission control protokol serta memudahkan individu dan publik melakukan akses komunikasi tingkat tinggi dan berkaitan dengan infrastruktur. Yang slide selanjutnya ada fasilitas dalam internet. Internet adalah sebuah jaringan komunikasi global yang memiliki beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis. Nah, fasilitas yang tersedia dalam internet diantara lainnya adalah electronic mail atau yang biasa disebut dengan email. Email ini adalah proses pengiriman surat atau informasi yang dilakukan secara elektronik. Yang selanjutnya ada mailing list. Disebut sebagai kelompok diskusi yang dapat menyampaikan daftar anggota terhadap topik yang dimuat. Jadi, anggota tersebut yang terdaftar dalam suatu mailing list ini secara otomatis akan menerima email setiap ada pemberitahuan informasi atau setiap ada informasi masuk, anggotanya otomatis menerima informasi tersebut dari email. Selanjutnya, nomor 3 ada newsgroup. Newsgroup ini adalah forum diskusi di antara para anggota. Nah, di dalam newsgroup ini diperlukan suatu program tertentu untuk membaca suatu informasi, yaitu biasa disebut dengan newsreader. Jadi, pembaca dapat melihat suatu daftar berbagai macam informasi. Yang selanjutnya ada World Wide Web atau biasa kita sebut dengan website. Nah, website ini salah satu cara untuk mengakses informasi yang ada di dalam internet. Untuk menjelajahi internet diperlukan software penjelajah internet, yaitu internet browser. Yang selanjutnya ada telnet atau telecommunication networking. Nah, telnet ini digunakan untuk menghubungkan diri dengan suatu sistem komputer lain, sehingga dapat menggunakan komputer tersebut dari jarak jauh. Nah, yang selanjutnya ada File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol ini alat dasar yang digunakan untuk menyalin file dari komputer ke komputer lainnya di internet. Yang terakhir ada Internet Relay Chat, IRC. Dikenal sebagai IRC atau chatting forum diskusi yang memungkinkan penggunanya secara bersama-sama berpartisipasi dalam suatu diskusi tanpa dibatasi jumlahnya. Slide selanjutnya ada search engine. Mesin pencari atau mesin pembantu bila ingin mencari informasi di internet.
Nah, search engine yang ada di pasaran ini cukup banyak ya, di antara lain ada Google. Google ini yang sering kita gunakan. Yang selanjutnya ada MSN, Microsoft Networking, AOL, American Online, Direct Hit, PowerSheet, dan BitSheet. Selanjutnya ada manfaat dan kekhawatiran internet. Internet merupakan suatu jaringan yang mampu menjangkau penggunanya di mana, kapan, dan bagi siapa saja. Arti kata lain, internet memungkinkan penggunanya berkomunikasi secara global. Keberadaan internet ini pun memberikan beberapa manfaat bagi penggunanya. Di antara lain adalah memudahkan penggunanya berkomunikasi secara global. Yang kedua, cepat dan biasanya relatif murah dalam penyampaian informasi dan komunikasi secara bersamaan. 3. Menambah berbagai macam informasi penting yang tidak kita dapatkan di media cetak seperti koran dan majalah. Yang terakhir ini menambah wawasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Nah, selain memberikan manfaat besar bagi kemudahan penggunanya, keberadaan internet ini juga menimbulkan berbagai kekhawatiran di berbagai pihak, yaitu diantaranya ada menyebabkan berbagai paham, ideologi, atau pandangan tidak sesuai dengan paham atau ideologi yang dianut oleh suatu negara lewat internet. Yang kedua, pengguna di bawah umur dapat dengan mudah mengakses website yang tidak layak untuk diakses. Dan selanjutnya ada pengguna iseng atau para hacker. Nah, ini yang berbahaya. Para hacker ini dapat mengacak-acak website seseorang atau lembaga yang mungkin dapat berakibat fatal seperti rusaknya seluruh sistem yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada pengguna internet yang sering mengunduh beberapa informasi di internet, bukan tidak mungkin akan mentransfer virus yang juga dapat berakibat fatal untuk perangkat. Dan terakhir adalah munculnya website yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti bagaimana cara bunuh diri atau merakit bom yang tentunya menimbulkan kekhawatiran di berbagai pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kita paparkan dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.